Di setiap perilisan hardware generasi terbaru pasti banyak dari kita nih yang malah berharap kalau hardware generasi sebelumnya itu mengalami penurunan harga. Nah, itu adalah reaksi yang cukup wajar sih menurut gua, karena memang nih kayaknya kalau dilihat-lihat hardware perilisan terbaru ini tuh harganya tuh makin tinggi dan ya susah dijangkau nih untuk mayoritas orang. Jadi kayak kecil banget nih harapan untuk bisa upgrade atau mencicipi hardware-hardware terbaru ini di hari-hari pertama perilisannya. Tapi di sini MSI nih tiba-tiba tuh unexpected banget bisa kasih sebuah motherboard Intel generasi terbaru dengan harga yang paling murah nih di market Indonesia. Ini dia nih motherboardnya. MSI B860 Gaming Plus Wi-Fi. Nah, motherboard ini tuh dibanderol dengan harga 3 jutaan aja dan dia tuh punya varian micro ATX juga yang membuatnya ini menjadi salah satu motherboard B860 termurah nih saat ini. Ini biasanya kan motherboard yang murah tuh datang ya dari brand tetangga, tetapi ternyata sekarang malah MSI ini yang bisa kasih opsi motherboard baru terjangkau. Tapi gimana nih kualitas dan performa dari motherboard ini? Apakah harganya murah itu bikin dia jadi banyak kompromi? Mari kita lihat dulu nih spesifikasi tertulis dibandingkan motherboard generasi sebelumnya nih. Oke, sebagai chipset motherboard untuk CPU Intel generasi terbaru, di sini tuh banyak sekali pembaruan I/O nih, seperti slot PCIe 5 untuk GPU dan SSD. Serta untuk wireless connectivity-nya sekarang sudah support protokol terbaru, hingga di sini ada port Thunderbolt 4 yang akhirnya disematkan pada motherboard dengan harga segini. Selanjutnya kita ke desain dan dimensi. Nah, secara dimensi dia merupakan motherboard ATX nih, tapi Gaming Plus ini seperti biasa juga ada varian micro ATX-nya. Jadi cocok nih buat yang pingin build PC lebih compact. Nah, untuk desainnya sendiri dia pakai heatsink berwarna silver dengan aksen-aksen hitam biru dan juga terpampang jelas nih logo naga MSI cukup besar di heatsinknya ini. Nah, bagian heatsink terbesarnya ini tuh juga mengcover bagian rear I/O sehingga motherboard ini tuh terlihat lebih berisi layaknya motherboard dengan harga di atasnya. Nah, sebetulnya tuh desainnya ini terinspirasi dari generasi Gaming Plus sebelumnya yang di B860 ini tuh sekarang diaplikasikan untuk varian ATX dan juga micro ATX. By the way, motherboard ini tuh tidak ada nyala-nyala LED RGB sama sekali, tetapi di sini tetap kok disematkan untuk soket 3 pin RGB dan juga ada LED debug untuk mempermudah troubleshooting. Dan nggak ketinggalan nih untuk slot RAM-nya, di sini ada 4 slot yang bisa support kapasitas maksimal mencapai 256 GB. Dengan speednya itu mencapai 8800 MHz. Walau nih dengan catatan kembali lagi tergantung CPU dan konfigurasi RAM yang akan dipakai nanti. Selanjutnya untuk heatsinknya nih nggak cuma terdapat di VRM dan chipset aja. Untuk slot M.2 paling atas nih juga ke bagian heatsink, yang secara desain sih ya selayaknya heatsink bawaan motherboard pada umumnya. Tapi setidaknya sih ini dapat membantu buat NVMe yang nggak dapat heatsink nih saat pembelian. Dan buat slot SSD-nya sendiri ada 3 buah nih, dengan salah satunya sudah disematkan slot M.2 NVMe Gen 5x4. Kemudian buat slot PCIe x16-nya di sini ada cukup banyak berjumlah 4 buah. Namun hanya 1 slot aja nih yang benar-benar berjalan di x16 LAN. Dan untungnya juga di sini udah juga ada yang pakai protokol PCIe 5 untuk menyambut nih GPU generasi terbaru ke depannya. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian bawah nih ada colokan PCIe power pin yang fungsinya ini tuh untuk menambah daya pada PCIe slot dikala kalian nih nanti menggunakan GPU yang cukup high end. Nah, MSI ini menyebutnya sebagai supplemental PCIe power. Nah, untuk slot-slot SSD-nya ini tuh nggak pakai baut sama sekali, jadi tinggal colok dan tekan aja buat pemasangannya. Dan ini bukan cuma di slot paling atas saja, tapi di semua slot SSD-nya. Serta di sini tuh MSI ngasih sebuah tools yang berbentuk seperti kunci yang ini berfungsi untuk melepas sebuah mounting dari SSD yang siapa tahu kalian tuh menggunakan form factor SSD yang berbeda-beda, ya kalian tinggal sesuaikan aja mountingnya ini dengan form factor SSD yang kalian gunakan. Kemudian kita lanjut ke rear I/O nih. Nah, di sini ternyata MSI bisa kasih jumlah port USB yang cukup berlimpah buat kelas harga motherboard ini. Bahkan di sini tuh masih bisa include port Thunderbolt 4. Cuman sayangnya ini cuma satu-satunya nih rear I/O port yang menggunakan interface Type-C. Dan untuk front I/O-nya di sini tuh ada USB-C,
lalu 2 soket USB 3, dan 2 soket untuk USB 2. Nah, untuk connectivity-nya dia udah pakai Intel Killer LAN, terus juga support protokol Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5, termasuk juga antena Wi-Fi-nya. Nah, untuk setup VRM-nya sendiri tuh dia pakai 15 power phase dengan konfigurasi 12+1+1+1. Dan untuk MOSFET-nya sendiri sih sepertinya belum menggunakan single package design. Nah, untuk CPU power pin-nya sih memiliki setup 8+4 pin, dan sepertinya dengan setup ini tuh kayaknya nih motherboard ini bukan diperuntukkan buat yang pingin geber performa CPU, apalagi kenceng-kencengan speed RAM. Toh juga motherboard Intel seri B kan emang belum diperbolehkan ya untuk overclocking CPU, tetapi tetap di sini kita bisa kok overclocking RAM di motherboard ini. Kemudian kita lanjut ke tampilan BIOS-nya. Nah, kali ini tuh tampilannya fresh banget, yang kalau kalian ingat tampilan BIOS MSI sebelumnya tuh serba icon yang gede-gede. Nah, sekarang tuh tampilannya lebih banyak teks, dan dengan tampilan baru ini MSI bisa kasih lebih banyak settingan yang ditampilkan ke layar. Nah, pada easy mode sendiri aja nih banyak banget konfigurasi yang bisa kita atur, salah satunya seperti ganti profil XMP, lalu ada juga nih fitur memory try-it ciri khas MSI, lalu di sini juga ada simple hardware monitoring. Dan kalau mau akses lebih banyak settingan lagi, ada di tab Advanced Mode. Nah, di Advanced Mode ini tuh kita bisa setting lebih mendalam lagi seperti atur fan speed, lalu baca log atau histori perubahan yang telah kita lakukan. Dan kalau males ngubek-ngubek Advanced Mode ini yang karena banyak banget settingannya, kita bisa langsung aja search buat cari settingan yang kita pingin. Nah, tak lupa di sini ada software MSI Center yang merupakan one-stop software milik MSI. Di sini kita bisa hardware monitoring. Terus di sini kita bisa atur fan speed on the fly tanpa perlu ke BIOS. Lalu lewat software ini kita juga bisa update otomatis untuk driver PC. Dan pastinya juga bisa nih untuk atur per RGB-an. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian motherboard ini. Dan nanti si MSI ini akan gua tes menggunakan CPU Intel Core Ultra 7 265KF. Dan sebelum-sebelumnya kan gue juga sempat tuh ngetes CPU Intel Core Ultra juga, yang itu gue tes menggunakan motherboard Z890, dan nanti datanya itu akan gue coba bandingkan menggunakan si MSI B860 ini. Nah, pada tes Cinebench R15, motherboard MSI B860 ini tuh punya skor yang cukup mirip-mirip dengan Z890. Yang malah di sini hasilnya tuh ada selisih 3%, itu pun lebih tinggi nih di multicore B860, yang sebenarnya sih ini masih masuk dalam margin of error. Lalu pada Cinebench R23 skornya juga ternyata mirip-mirip, walau sekali lagi single core-nya nih punya skor 3% lebih tinggi di B860. Dan kalau kita loop 10 kali, terlihat kalau Core Ultra 7 punya performa yang cukup mirip antara MSI B860 dengan motherboard Z890. Kemudian kita lanjut ke tes productivity yang hasilnya ternyata juga sangat identik di antara keduanya. Dan terakhir kalau kita lihat log HW infonya, si Core Ultra 7 pada B860 ini tuh punya package power dan clock speed CPU yang tidak ada bedanya nih dengan motherboard Z890. Sehingga penggunaan CPU Intel Core Ultra varian K di motherboard MSI B860 ini tidak menunjukkan adanya limitasi performa, setidaknya nih pada kondisi power limit Intel default. Oke nih, motherboard MSI B860 Gaming Plus Wi-Fi. Gue rasa sih motherboard ini tuh cocok buat kalian yang pengen PC build dengan budget ekonomis, tapi PC-nya tetap memiliki teknologi terbaru. Karena di sini udah menggunakan soket Intel terbaru yaitu LGA 1851. Terus juga dia punya slot PCIe 5 untuk GPU dan SSD, yang tentu ini akan lebih future proof ya untuk SSD dan GPU next gen. Dan juga di sini walau harganya cukup terjangkau, dia masih punya port Thunderbolt 4. Jadi mantap banget nih. Dan walau ini sebagai motherboard B860 yang dijual dengan harga paling murah, tetapi di sini MSI berhasil membuktikan kualitas motherboard ini cukup oke, karena tadi udah gua tes menggunakan CPU Intel Core Ultra 7. Dia tuh performanya nggak ada bedanya nih sama motherboard Z890, yaitu pada kondisi power limit Intel default sih. Tetapi ya itu membuktikan ya itu nggak ada limitasi sama sekali kalau dipasang menggunakan CPU Intel seri K. Tetapi di sini gue bukannya merekomendasikan kalian nanti kalau CPU seri K itu ditandem sama motherboard seri B. Itu tadi cuman untuk testing aja. Karena di sini gue pribadi lebih menyarankan kalian CPU seri K itu ditandem sama motherboard seri Z, karena di situ ada fitur OC CPU. Kalau di motherboard seri B ini cuman kebuka fitur OC RAM aja.
Dan tentu pastinya sih motherboard ini akan lebih cocok nanti ditandem dengan CPU-CPU Intel varian non-K yang itu udah sempat diumumin di CES kemarin, tapi sayangnya sih kayaknya sampai saat video ini tayang itu belum datang nih ke market Indonesia. Tetapi kita bisa berharap nanti kalau CPU-CPU tersebut datang itu harganya akan jauh lebih terjangkau lagi dan tentu akan jauh lebih affordable kalau ditandem sama motherboard seperti ini. Yang tadi kita udah lihat di tes pakai CPU seri K aja dia masih ngangkat, apalagi CPU dengan seri-seri di bawahnya. Ya tentu saja sudah lebih dari cukup menggunakan motherboard ini. So gimana nih menurut kalian, apakah dengan motherboard Intel seri B ini yang harganya mungkin udah lebih terjangkau ya dari seri-seri lainnya, di sini kalian udah mulai minat nih untuk upgrade ke Intel Core Ultra nih, atau masih nahan-nahan aja nih? Coba deh kasih pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin segitu dulu aja untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri, see you on the next video.